dari ilmu komunikasi sendiri itu kakak abang tahu film Jumbo nggak sih? Nah, salah satu fun fact-nya, salah satu animator dari film Jumbo itu lulusan dari ilmu komunikasi Universitas Andalas. Keren banget dari UNAN. Halo Rangers, welcome to Inside UNAN. Nah, kali ini kita berada di mana nih, Re? kita kali ini lagi ada di fakultas yang bernuansa oren, yang terkenal dengan orennya. Nah, coba tebak teman-teman, ini kita berada di fakultas mana nih? Di mana ya? Kayaknya dari dulu udah tahu ya, kita ada di FISIP. Nah, hari ini kita bakal ngulik-ngulik nih apa aja sih realitas kehidupan mahasiswa FISIP. Nah, tapi sebelum itu Perkenalkan dulu, kami sebagai host, perkenalkan saya Ari. aku Resya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang kece nih, yang aktif-aktif di FISIP nih. Waduh. Nah, boleh buat narasumbernya perkenalkan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Reva Zulfi. Aku dari jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2024. Dan aku, halo semuanya, kenalin aku Agung Ayu Pratama, biasa dipanggil Agung, dan aku berasal dari Sosiologi angkatan 23. Ini perwakilan dari jurusan ya. Nah, mungkin boleh nih di-spill sedikit, kalian masuk FISIP jalur apa? Kalau aku sendiri itu jalur SNBT, tapi pas masuk ke UNAN ini awalnya itu jurusan agroteknologi. Nah, cuman karena UNAN ini ngeluarin SK ada jurusan yang gak boleh buta warna. Nah, makanya itulah ngurus ke rektorat untuk pindah jurusan ke SOS, karena jurusan yang terdaftar untuk bisa pindah itu emang jurusan yang harus setara dengan nilai UTBK di agro dan atau di bawahnya gitu. Makanya yang terdaftar itu kan ada sosiologi, ada antro. Cuman karena SMA dulu udah pernah belajar sos nih. Nah, jadi pilihnya sosiologi aja gitu. Berarti nggak menyesal dong ada di SOS? Awal-awal sih menyesal, makanya pas semester 3 kemarin sempat nyoba lagi UTBK. Dan itu cuman nggak dikasih sama orang tua. Makanya stay aja di SOS gitu. Itu cintanya sama SOS aja ya? Iya, gitu, karena ya, journey-nya udah di sini gitu. Udah terbentuk juga nih lingkungannya gitu kan ya. Berarti sekarang udah nyaman dong dengan lingkungan di FISIP sekarang? Oke, kalau Reva? Kalau Reva sendiri, alhamdulillahnya kemarin lulus jalur SNBP gitu kak. Alhamdulillahnya kemarin di sekolah itu eligible, cuman eligible yang sedang-sedang aja gitu. Tapi alhamdulillah lulus UNAN gitu. Sedikit perjalanannya ya kak ya. Boleh. Dulu Reva tuh orangnya yang gak rajin-rajin banget juga, tapi gak yang pemalas-pemalas banget juga gitu. Jadi sedang-sedang. Standar. Ya standar ya. Reva lebih suka ikut ekskul gitu, ikut perlombaan di luar sekolah gitu. Aktif di luar sekolah gitu ya? Lumayan gitu kan. Okay. Jadi nanti ketika ikut lomba gitu dapat sertifikat, bisa dimasukin ke SNBP-nya gitu kan. Jadi dari balance lah antara akademik dan itu kakak abang tahu film Jumbo nggak sih? Nah, salah satu fun fact-nya, salah satu animator dari film Jumbo itu lulusan dari ilmu komunikasi masuk keren tinggi lah di UNAN. Keren banget lah. Banyak banget peminatnya yang masuk ikomnya. Nah, kita lagi ada di FISIP nih. Boleh dijelasin sedikit apa aja sih jurusan yang ada di FISIP? Jurusannya itu pertama itu ada sosiologi. Nah, yang kedua itu ada antropologi dan ilmu politik. Nah, mungkin kalau dari sosiologi itu biasanya itu fokus kajian itu langsung ke masyarakatnya langsung. Dan itu melihat kayak sisi perilaku masyarakatnya, terus dinamika sosial dari masyarakatnya itu. Mungkin kayak hubungan individu sama masyarakatnya langsung. Kalau kan sering tuh dikaitkan sosiologi sama psikologi kayak sama nih jurusannya mirip-mirip gitu. Ya gitu, padahal beda ya. Padahal beda karena sosiologi tadi fokusnya ke situ kan. Kalau psikologi kan fokusnya itu emang langsung individu sama individunya langsung kayak lebih intens gitu. Nah, terus kalau antro tuh lebih hampir mirip juga dengan sosiologi tentang masyarakatnya, cuman lebih di perdalam budayanya. Lebih ke budaya ya kalau lebih antro. ke budayanya. Makanya sering tuh peneliti atau antropolog tuh neliti tuh
ke budaya-budaya pedalaman kayak contoh suku Mentawai gitu. Nah kalau Ilpol tuh lebih ke sistem politiknya, kayak sistem politik di Indonesia lah khususnya lokal gitu kan. Dan biasanya itu lebih kritis dan demokratis gitu. Berbeda dengan antropologi dan sosiologi yang lebih teoritis. Ya betul. Berarti kalau Ilpol ini lebih mengasah kita untuk berpikir kritis karena politik guys. Selanjutnya? Ya, selanjutnya kan ada 6 jurusan di FISIP ya Kak. Ada ilmu komunikasi sendiri, kemudian ada hubungan internasional, kemudian ada administrasi publik gitu. Pada dasarnya ketiga jurusan ini tuh sama gitu, berhubungan dengan publik. Beda dengan yang dijelaskan Bang Agung tadi kan individu dengan masyarakat. Kalau 3 jurusan ini lebih ke publik yang di perusahaan gitu kan. Nah kalau ilmu komunikasi sendiri itu belajarnya tuh tentang jurnalis, kita belajar tentang jurnalistik, kemudian kita belajar tentang media TV dan film, kemudian kita belajar tentang public relation, dan kemudian di HI sendiri itu kita belajar tentang bagaimana cara mencetak mahasiswa itu sebagai seorang diplomat nantinya, mungkin bisa juga sebagai seorang PR. Kemudian administrasi publik itu berhubungan dengan publik gitu, bisa di organisasi gitu, perusahaan gitu. Pada dasarnya ketiga jurusan itu ya hampir sama gitu Kak, cuman berbeda di konsentrasinya. Iya, berarti emang fokusnya tuh ke masyarakat dan manusia gitu, karena sosial ya. Nah, aku mau nanya nih tentang apa sih hal yang menarik di FISIP itu. Kan semua orang tahu nih FISIP ini menarik, tapi lebih spesifiknya tuh FISIP tuh yang hal yang menariknya tuh apa sih? Ada apa sih di FISIP sebenarnya? Mungkin di FISIP tuh ada TV TV-nya, ada lab TV, ada lab audio visual juga. Terus ada di gedung D. Nah, di FISIP tuh selain kita berkuliah di gedung F, nah FISIP tuh punya gedung kuliah sendiri dan bener-bener nyaman banget gitu. Emang isinya anak FISIP semua ya? Iya. Oke. Selain itu lab TV dan film tadi itu Kak, ya, fun fact-nya cuman ada satu-satunya di FISIP gitu kan. Jadi lab TV dan film itu bisa dipergunakan untuk mahasiswa-mahasiswa FISIP ataupun luar FISIP yang ingin membuat konten, bisa juga di sana kayak gitu. Kemudian nanti ada misalnya perlombaan juga bisa di sana gitu Kak. Jadi mahasiswa luar bisa memakainya dengan melalui prosedur gitu kan. Nah biasanya yang pakai lab TV itu dari jurusan apa sih kalau dari FISIP? Kalau spesifiknya itu sering dipakai oleh anak ilmu komunikasi gitu kan. Nah di ilmu komunikasi itu juga ada namanya kom kreatif. Jadi di sana sering anak-anak kom kreatif itu nanti misalnya bikin film atau bikin konten juga di sana gitu. Berarti mengasah kreativitas banget ya gitu. Sangat difasilitasi di FISIP ini. Secara ilmu komunikasi itu kan punya konsentrasi media TV dan film gitu kan. Sejalan ya, berarti enggak fasilitasnya tuh oke banget lah gitu di sini ya. Oke banget. Oke, mungkin selanjutnya kita membahas mengenai lingkungan pertemanan. Gimana sih di FISIP itu kan banyak orang berstigma kayak FISIP ini isinya anak-anak friendly, anak-anak yang chill tapi kayak bener-bener mereka kreativitasnya tinggi gitu, bahkan mereka bersosialisasi juga. Nah di FISIP sendiri tuh sebenarnya seperti apa sih lingkungan pertemanannya? Mungkin yang dibilang orang-orang itu bisa jadi benar karena emang anak-anak FISIP tuh kayak chill gitu loh, emang enggak kayak seperti kelihatannya tuh nggak terlalu memikirkan tugas gitu. Kelihatannya nggak terlalu memikirkan tugas gitu kan. Tetapi mereka tuh at the moment tuh emang ada fokusnya masing-masing gitu. Kadang tuh kalau di kelas tuh pasti ada aja orang yang kritis banget gitu untuk aktif bertanya, bolak-balik bertanya gitu kan. Nah jadi merasa kayak itu terasah gitu loh kemampuan atau knowledge gitu dari matkul-matkul atau fokus kajian tersebut gitu. Berarti lumayan kompetitif ya. Terus kayak ada misalnya grup untuk belajar itu untuk berdiskusi tentang satu matkul atau lebihnya gitu. Berarti biasanya tuh berdiskusi itu membahas apa aja gitu? Biasanya itu kayak membahas
pelajaran atau mata kuliah yang akan di jadwalkan besok harinya gitu. Biasanya Lumayan ya seringnya itu pasti di kafe pasti sering banget ada anak fisip yang hobi Nongki banget dan untuk belajar bareng ya gitu ya. Wah, rajin kali anak fisiknya, Re. Wow. Nah, kalau menurut Reva sendiri? Kalau dari Reva sendiri, statement itu mungkin benar ya kali ya. Karena Reva tuh pernah dengar kalau anak ilmu komunikasi itu ekstrovert semua gitu. Yeah. Tapi sebenarnya ya ada juga yang introvert gitu. Cuman lebih banyak yang ekstrovert gitu. Nah, sama kayak Bang Agung sendiri gitu, kita juga ngerjain tugas gitu di luar di kafe juga, banyak ngopi bareng sambil ngerjain tugas gitu kan, lebih ke di luar gitu. Dan juga anak FISIP terutama ilmu komunikasi itu juga banyak ikut volunteer di luar gitu, karena tadi kuliahnya kan yang katanya santuy tapi sebenarnya nggak sesantuy itu gitu. Tapi dengan ikut volunteer di luar kita lebih terasah nih kemampuan kita gitu, jadi balance tuh nanti kita ikut organisasi sama di kelas, jadi juga semakin aktif gitu di kelas, bisa bikin semakin aktif. Oke, berarti anak FISIP ini memang aktif semua, guys. fun fact-nya itu FISIP tuh pasti dipandang orangnya jago public speaking. Nah iya sih, soalnya itu kepanjangan aja Fakultas Ilmu Sosial kan. Ilmu sosial. Berarti harus jago ngomong. Tapi kalau kalian belum jago ngomong nggak apa-apa. Karena pasti akan belajar sepanjang kalian kuliah tuh akan ditanamkan. Nah, Ria mau nanya nih teman-teman dari FISIP nih. Di FISIP sendiri terutama di jurusan masing-masing lah. Mata kuliah apa sih yang itu terasa susah tapi sebenarnya itu menyenangkan gitu? Apa sih? Oke, mungkin dari sosiologi itu sendiri ya, itu ada pembagian kayak di teorinya, ada pembagian tiga teorinya. Itu ada teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, dan teori kritis dan postmodern. Nah, sebenarnya nggak semenyenangkan itu. Nah, bagi mahasiswa sosiologi itu sendiri ya. Tapi kalau ketika teori benar-benar dipahami dan diperdalami, itu impactnya bakal besar, bakal baik banget untuk mereka ngerjain skripsi dan lulus menjadi sarjana sosiologi, karena emang semua yang berkaitan dengan apa yang kita pelajari di sosiologi itu semua masuk banget di 3 teori ini gitu. Kayak ada matkul lain nih, nah matkul lain itu ada teorinya, nah teori itu juga berasal dari matkul dari teori sosiologi kayak sendiri. gitu. Sebagai patokan utama Iya, dan patokan saling utamanya berkaitan iya, ya dari bersinggungan matkul banget lain. gitu. Jadi emang pasti susah untuk dipahami sama mahasiswa sosiologi itu sendiri. Cuma kalau udah dipahami, ngelihat realitas sosial di sekitarnya itu pasti nanti akan dikaitkan dengan teori itu. Kayak, wah, ini kaitannya teori ini nih gitu. Saat ini ada teori pertukaran di antara dua orang ini nih gitu. Oh gitu, berarti langsung ke labornya tuh masyarakat langsung ya. Udah lingkungan bebas gini. Kalau emang bukti itu jadi berasa asik ya pelajarannya. Iya. Oke, nah dari Reva sendiri gimana? Kalau Reva sendiri sejauh ini di ilmu komunikasi, matkul yang sulit tapi sebenarnya itu menyenangkan dan manfaatnya banyak itu jurnalistik. Karena di jurnalistik itu kita belajar nulis berita yang dimana kita tuh punya waktu 30 menit, bahkan juga pernah dikasih waktu cuma 10 menit buat nulis berita. Nah, pernah waktu itu kami disuruh dosen itu keluar kelas untuk mencari berita yang ada di UNAN, detik itu juga, dan kami harus bikin dalam 30 menit itu nyarinya lagi, kemudian nulisnya, kemudian uploadnya lagi itu dalam 30 menit gitu. Sebenarnya itu agak challenging gitu kan. Challenging banget ya. Iya banget gitu. Itu. Karena ini pertama kali juga gitu kan. Tapi dosennya selalu bilang gitu, nanti di dunia pekerjaan gitu, kita tuh bakal disuruh bikin berita detik itu juga gitu. Jadi kalau kita udah terbiasa gitu, ini nanti mudah untuk di dunia pekerjaan gitu. Jadi katanya nggak apa-apa kita bersusah-susah sekarang, nanti di dunia pekerjaan itu kita bisa terbiasa. Ya. Keren banget ya, ini berarti emang mempersiapkan untuk terjun di dunia kerja itu seperti apa gitu ya. Nah, yang dimana berita itu emang terjadi saat itu emang harus disebarkan saat itu juga kan. Detik itu juga. Berita harus cepat menyebar gitu ya. Nah, mungkin nih menyinggung sedikit mengenai
alumni, gimana sih alumni FISIP yang kalian tahu gitu? Apakah ada seseorang yang role model kalian gitu ada di FISIP gitu? Kalau dari jurusan yang lain? Kalau dari Reva, dari ilmu komunikasi sendiri itu kakak abang tahu film Jumbo nggak sih yang iya. Nah, salah satu fun fact-nya, salah satu animator dari film Jumbo itu lulusan dari ilmu komunikasi Universitas Andalan. Wow, keren banget. Keren banget dari Unan Tapi loh. aku lupa namanya. iya. Cuman kemarin ada di IG Ikomunan gitu. Mungkin Ada- boleh di-stalk nih buat iya, kalian nih. salah satu animator Jumbo itu tamatan dari Ikomunan gitu. Kemudian juga belum jadi alumni gitu Kak, masih cutting gitu kan. Banyak dari jurusan Ikom ini tuh yang udah magang ke tempat-tempat keren banget gitu. Contohnya di mana Ada yang tuh? magang ke Trans 7 gitu, ada ke SCTV. Kemarin juga sekarang lagi magang di Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Masya Allah, kerennya. Ya, Mengepas keren banget sayap gitu. kemana-mana ya Dari ilmu ketika komunikasi ini. komunikasi ini. Jadi emang prospek kerja di dunia FISIP ini gak main-main guys. Iya guys. Nah boleh nih buat teman-teman yang lagi bingung nih mau dia extrovert tapi bingung memilih jurusan apa. Nah di FISIP banyak nih jurusan yang memiliki prospek yang tinggi. Betul banget. Nah, selanjutnya Ari mau nanya tentang hal yang menarik nih dari FISIP. Kayak apa sih yang membuat kalian kayak udah menjalani beberapa semester nih di FISIP? Oh nggak salah nih milih FISIP. Nah itu. Mungkin boleh jelasin. Sebenarnya masuk FISIP itu culture shock pastinya kan. Ya pasti kita Iya. merasakan culture shock juga ya di mana. Nah, cuman jujur yang menarik bagi aku tuh matkul ya sih. Matkul. Matkulnya gitu. Terus karena aku juga dari IPA kan. Karena sering disuguhi dengan angka-angka. Nah, jadi kayak belum terbiasa dengan lisan atau dengan teori yang nggak angka gitu. Hafal-hafalan lah ya. Hafal-hafalan gitu. Nah, tapi ada ternyata di SOSTO satu matkul statistik kan. Dan itu semester 1, bener-bener semester 1 banget. Baru masuk langsung ada matkul statistik dan itu membuat aku sendiri tuh kayak wah asik nih gitu kan. Nah, jadi dari situlah yang ngebuat aku nggak nyesel gitu kan. Jadi kayak udah prinsip ke bakal nanti misalnya sudah mau ngejain skripsi gitu kan kayak ambil aja deh kuantitatif gitu kan. Biar ada hitung-hitungannya. Iya, biar ada hitung-hitungannya gitu. Karena udah terbiasa dengan hitung-hitungan di SMA dulu. Jadi walaupun cuma satu ya statistik di SOS ini cuma satu matkul yang ada angkanya gitu kan. Nah, tapi itu kan yang berkaitan dengan nanti penelitian kuantitatif itu sendiri gitu. Iya. Nggak menyesal ya berarti Iya. ya berada di FISIP dari linjur nih Iya, dari IPA ke IPS. Kalau Reva? Kalau dari Reva sendiri hampir sama kayak Bang Agung, Reva juga suka matkul-matkul yang ada di Ikom di FISIP ini. Juga yang membuat Reva tuh nggak salah gitu memilih Ikom dan FISIP ini karena Ikom itu belajar bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik juga itu dan masih banyak hal-hal lain yang dipelajari gitu sehingga kita bisa mengaplikasikannya di dunia organisasi gitu. Nah, secara kalau kita ikut volunteer itu kita jadi lebih bisa lebih tahu gitu. Jadi lebih selangkah di depan lebih teman-teman kita gitu kan. Oke, karena di volunteer itu emang mengasah soft skill kita Iya. kan. Langsung terjun ke masyarakat. Iya. Oke. Kita selanjutnya nih ada pertanyaan sedikit. Mungkin boleh disebutkan apa matkul favorit kalian? Yang paling seru. Kan dari sosiologi satu ini, dari Ilkom satu nih. Nah, matkul yang pernah dijalani yang favorit. Atau matkul wajib yang ada di FISIP gitu. Oke. Mungkin lebih dari satu nggak apa-apa kali. Nggak apa-apa. Oke deh, boleh. It's okay. Mungkin, kayak seperti yang aku bilang sebelumnya, yang jadi matkul favorit juga masih statistik Statistik. sosial. Statistik Aduh. garis keras. Dan yang satu lagi tuh ada di budaya populer. Budaya populer. Budaya populer. Jadi kayak budaya populer ini bener-bener matkulnya itu kita belajar tentang gimana budaya-budaya yang masuk dari internasional ke kita lokal di Indonesia itu sendiri dan sebaliknya gitu kan. Kayak misalnya budaya K-pop, budaya anime gitu-gitu kan. Dan itu di situ juga ada belajar teori dan teori tadi juga
berasal dari matkul yang teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern dan teori Tiga teori. ya masih nyambung gitu. Itu mungkin dari Nah mungkin kalau budaya populernya itu dari semester berapa sih? sebenarnya semester 4 ini, cuman kayak setelah diulik lagi dari semester 1 sampai semester 4 ini emang kayaknya nempelnya di sini nih. Minatnya di sini nih gitu ya. Oke. Kalau Reva sendiri gimana? Kalau Reva sendiri juga lebih dari satu sih Kak matkul favoritnya gitu. Terfavorit satu itu jatuh ke public relation atau PR kehumasan gitu. Di situ tuh kita membahas isu-isu tentang pemerintahan gitu, juga bisa membahas isu tentang korporat gitu. Jadi nanti pokoknya seru deh Kak gitu. Dan yang kedua itu ada manajemen komunikasi gitu. Nah, iya Mankom. Manajemen komunikasi ini tuh sendiri belajar tentang cara memahami manusia lain ternyata gitu Kak. Ya. Jadi kita harus saling memahami. Iya, saling memahami gitu. Jadi seru gitu Kak belajarnya gitu. Bagaimana komunikasi antara individu dengan individu lainnya gitu. Jadi suka banget gitu Kak dari itu. Oke. Nih kalau kalian punya jiwa sosial yang tinggi, kalian nggak salah sih masuk FISIP ya. Karena hampir semua jurusan di FISIP tuh sebenarnya emang membahas tentang gimana sih lingkungan masyarakat yang ada di sekitar kita gitu. Bahkan bertemanan aja tuh bisa kita ulik ya. Iya. Dan satu lagi, ayo jadi extrovert guys. Abah yang masuk fisik. Boleh. Yang extrovert nyaman banget di divisi. Extrovert cinta banget, tapi bukan berarti introvert nggak bisa ya. Iya. Karena Emang setiap orang tuh punya Pribadiannya beda. beda-beda. dan di sini juga lah mereka yang introvert tuh belajar jadi extrovert kan. Iya, betul sekali. Oke. Nah, kita udah berada di ujung podcast nih teman-teman. Sayang sekali ya. Ya, sayang sekali sih. Soalnya kita Seru baru banget nih obrolannya. ya baru beberapa menit ketemu baru udah mau selesai aja nih. Nah, boleh dong dari narasumber kita ngasih 3 kata buat meyakinkan maba untuk masuk ke FISIP nih. Oke. Dari kami ya, yang pertama itu ada relasi. Aduh, relasi. Yang kedua itu santuy. Santuy. Yang ketiga Itu ada bareng kita kali ya. ya, Oke. Boleh. 2, 3. Ya, solid. Wes, Karena FISIP FISIP itu solid. solid. Aduh. Sangat Oke. solid jargonnya ya gitu. Oke, nah mungkin sekian dulu podcast kita pada episode kali ini. Terima kasih kepada Agung dan Reva yang telah meluangkan waktunya buat menjadi narasumber di podcast kita kali ini. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Nah, Bye. see you.